الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Amaliyah Rasulullah SAW. Rasul itu hamba yang istiqomah. Jadi orang yang istiqomah itu mencontoh Rasulullah SAW. Rasulullah tahajud tidak pernah putus. Dan beliau pernah mengkodok. Yang beliau kodok apa? Tahajud dan sholat qobliyah subuh. Makanya qobliyah subuh itu jangan pernah tinggal. Makanya waktu kita panjang az-zikra ini. 15-20 menit. Panjang. Supaya kawan jangan meninggalkan qobliyah subuh. Raq'ataini minal fajar khair minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar lebih baik pada dunia dengan segala isinya. Ya, Ibnu Qayyim mengibaratkan kalau seandainya bumi ini jadi berlian, Mang Ade. Jadi berlian bumi ini ditukar dengan pahalanya salat sunnah 2 rakaat subuh, nggak ada apa-apanya bumi ini. Padahal bumi jadi berlian loh. Makanya orang yang qobliyah subuh udah kaya betul. Orang kaya kita mengalahkan konglomerat manapun. Mana orang yang paling kaya? Orang yang paling kaya yang menjaga qobliyah subuh 2 rakaat. Sampai Rasulullah SAW mengkodok qobliyah subuh selain tahajud. Jadi ikhwah kalau sudah biasa mewajibkan tahajud pada dirinya, terbangun. Bangun subuh misalnya terlambat gitu, berarti hilang tahajudnya. Qobliyah subuhnya pun terlambat karena harus berjamaah di masjid. Maka kodok. Mengkodoknya jangan di depan jamaah, menghilang sendiri, cari pojokan. Dan Arifin pernah melakukan itu. Bahkan sholat subuh 6:30. Karena pulang dari tanah suci, pulang umroh. Bablas, salah jam. Iya kan? Ke masjid tetap ke masjid. Karena Arifin mewajibkan diri ke masjid. Azam sampai akhir hayat. 6:30 ke masjid. Tapi jamaah gak curiga. Oh, bisa sholat duha. Iya kan? Sholat duha. Mau 6:30. Sholat duha kita. Gak apa-apa kan? Waduh. Sekalian aja duha kita jadinya. Isroknya udah lewat toh. Itu azam namanya kalau sudah mewajibkan dirinya untuk tahajud. Kalau enggak ya enggak. Karena Arifin sudah berazam sampai akhir hayat menjaga sholat malam. 3 rakaat sebelum tidur, 8 rakaat tahajud. Jadi 8 rakaatnya azam sampai wafat, bukan hanya tahajudnya. 8 rakaat azam. Misal lagi berazam 11 surah setiap hari. Maka Arifin berazam sampai akhir hayat menjaga 11 ini. Gitu. Yasin, Ar-Rahman, Al-Qiyah, Al-Muluk, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Fajar, Al-Fajar, As-Sajadah, Al-Ghasiyah, Al-Bayyinah, Al-Waqiah. Ya. 11. Itu 1 juz tuh. Setiap hari. Azam namanya. Kalau azam sudah nggak ada lagi yang menghalangi. Kecuali kematian. Kalau meninggal, tapi ada yang Arifin incar. Hikmah yang kelima, hamba yang istiqomah kalau meninggal pahalanya mengalir. Hidup sendiri. Jadi kayak asuransi Bang Ade. Asuransi tiap bulan dia meninggal, tutup sudah padahal masih 8 tahun misalnya. Nggak perlu bayar lagi. Itulah falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi kayak ayahanda asli sudah 5 waktu ke masjid az-zikra, meninggal 5 waktu kuburan beliau terang benderang. Zuhur terang, asar terang, ya kan? Malam terang lagi, tahajud. Wah, hidangan apa ini? Malaikat dengan pakaian sehina, sahaya. Ya, sahaya. Aku adalah tahajudmu. Masya Allah. Ada 8, rupanya kan 8 rakaat dia. Sebelah lagi, siapa kamu? Aku adalah witirmu. Jadi kita sebenarnya membentuk diri kita sendiri. Kualitas sholat kita. Gugur lagi dosa kita. Dengerin azan tuh. Lalu kita baca doa. Allahumma rabbah tidak. Kalau terakhirnya raditu billahi rabbah. Hadis itu wabi Muhammadin dulu. Wabi Muhammadin Rasulullah wabil Islami dina. Khusus buat azan. Khusus buat azan. Tapi nggak apa-apa. Raditu billahi wabil Islami dina nggak apa-apa. Tapi khusus azan hadisnya itu raditu billahi rabbah wabi Muhammadin nabiyya wabil Islami dina. Tapi nggak apa-apa gitu. Sama kayak tambah yuhi wa yumit. Contoh, siapa yang bangun tidur lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala, enggak pakai yuhi wa yumitu. Lalu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah faghfirli. Terakhirnya dia menyebut itu. Maka dosa-dosanya diampuni, salatnya diterima, doanya diijabah. Ada 5 lagi perawinya.
Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Abu Daud. Jadi sahih jidan itu hadisnya. Makanya Arifin gak pernah putus mengamalkan ini bang. Setiap bangun tidur. Jadi kalau bangun tidurnya 5 kali ya 5 kali. Misal terbangun jam 11 malam. Karena Arifin jam 9 kan tidur. Terbangun jam 11. Baca itu lagi. Nanti terbangun lagi 12:30. Baca lagi. Wudu lagi. Nah yang paling berat wudunya. Kalau bacanya bisa. Bisa gak wudu lagi? Apalagi lagi hujan-hujan begini. Bangun jam 1. Tahajudnya jam 3 gitu. Pipis. Batal dong wudu. Padahal sunnahnya berwudu lagi. Apa kata Nabi? Nabi sudah menyampaikan hadiah nih. Nanti jatuhkum ala imtihanikum. Nilaimu berdasarkan tantanganmu. Maukah kutunjukkan pada engkau, Allah akan mengangkat derajatmu pada derajat yang sangat tinggi. Walah, tentu ya Rasulullah. Amalkan 2 kata Nabi. Berwudu saat kau enggan. Nah itu tuh. Di bandara kita batal wudu pipis, itu cari tempat wudu mutar kita. Naik lagi ke atas. Kanlah saat enggan tuh. Nah sama itu yang lagi begitu tuh. Bangun jam 1 malam, wudu lagi, enggan tuh. Mau enggak wudu? Tapi jangan kadang pertahankan wudu. Misalnya kurang melayani suami. Suami megang, wudu. Oh, udah wudu nih. Kawin lagi. Itu solusi namanya. Begitu kawin lagi sama yang sana wudu juga dia. Kita wudu nih katanya. Padahal melayani suami lebih tinggi lagi derajatnya dari itu. Ya, kemudian yang kedua banyak melangkah ke masjid. Makanya Arifin mengamalkan itu, berangkat dari istri pertama pulang ke istri yang kedua. Itu primus. Makanya bawa ini terus. Bawa kopi. Karena istri sini tidak punya kopi, jadi bawa dari sono. Kalau nggak sono nggak ada, bawa ke sono gitu. Kalau 3 ya 3 bawa. Sampai di mana tadi? Jadi orang yang mengamalkan istiqomah itu kalau meninggal ngalir terus. Nah ini Bang Ade, kenapa Arifin mujahadah banget. Kemudian yang kelima, yang keenam, semua orang yang diajak pahala untuknya. Palahum ajrun ghairu mamnun juga. Misal Arifin mengajak Pak Khotib untuk subuh ke masjid. Pak Khotib mengamalkan, pahala buat Arifin sama Pak Khotib ke masjid, tanpa mengurangi pahala Pak Khotib. Lalu Pak Khotib mengajak orang lagi, maka Arifin makin tinggi jabatan Arifin. Sudah 3 orang, 3 kali pahala tahajud, pahala ke masjid bagi Arifin. Dan itu mengalir sampai hari kiamat. Termasuk kita mengajak orang masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, dia sholat, dia puasa, dia haji, semua pahala dia sampai dia wafat mengalir pahala buat Arifin. Bayangkan 659 mu'allaf. Satu orang yang kau ajak ke jalan Allah lebih baik pada dunia dengan segala isinya. Makanya orang itu rakus berdakwah. Makanya iri banget Arifin sama Dr. Zakir Naik. Setiap melihat beliau di YouTube tuh doa-doa, Allah ijabah, datang ke sini nungguin depan kamar hotel lagi. Itu kan karunia Allah, bukannya kita, dia yang nungguin Dr. Zakir Naik. Ya Ustaz Arifin, kayak kenal lama aja. Iya kan kayak kenal lama. Arifin langsung akrab aja udah. Oh, Arifin senang akrab sama siapapun. Akrab tuh, ya Allah. Arifin pegang-pegang badan beliau, tangan beliau pegang-pegang kayak mimpi kan. Pegang-pegang. Padahal siangnya baru ketemu salaman sama Raja Salman. Baru ngobrol sama pangeran-pangeran. 8 pangeran yang Arifin salaman, pertanyaan Arifin apa? Berapa istri? Semuanya begini. Ada yang nomor 6 itu, katanya 6. Maksudnya, sita, la. Arba. Maksudnya 2 dicerai tapi tinggal 4. Karena nggak boleh lebih dari 4. Jadi pangeran tuh 4. Malu kita yang 2. Malu betul gitu ya. Apalagi yang 1 minder. Primus, malu gitu ya. Ampa. Oh iya. Kalau Primus enggak, ya udah tahu diri dah. Membaca tadi ya. Wah, gugur dari poinnya di sini. Itu hebat itu. Dan Arifin ngobrol sama Osama. Osama itu duta besar Saudi yang datang berkali di sini.
Bilang, kenapa orang pada senang sama pangeran? Gimana Pak Ustadz nggak senang? Kalau dirupiahkan sekitar 2,6 triliun hadiahnya. Hadiahnya yang mau jadi istri pangeran. Tepar-tepar. Mau dilamar besok mau nikah pun kagak jadi itu. Dengar 1 triliun jadi goyang, ya kan? Apalagi nih kali pangeran. Ya, yang dicerai aja bahagia banget, apalagi yang dinikahi. Insya Allah itu karunia Allah buat beliau-beliau ya. Dan itu bangga kita sebagai orang Islam. Orang Islam diberi ternyata orang kaya Islam. Yang tadinya mencibir Arab-Arab begitu datang malah selfie kan. Wah. Iya. Jadi diangkat oleh Allah derajat. Lihat orang Islam, raja ya kan, terkaya di dunia. Mana yang paling kaya? Raja itu seluruh wilayah Saudi punya raja. Itulah kerajaan. Yang lain ini pada bukan milik dia tanah itu, milik raja. Ngontrak semua. Hak guna pakai, bukan hak milik raja semua. Makanya Malik. Malik artinya apa? Pemilik. Raja jadi milik raja semua. Saudi Arabia itu milik raja. Nah, makanya ngobrol-ngobrol kenapa pindah ke gimana senang di Indonesia. Dia bilang memang kami sudah sejak Raja Salman ingin membangkitkan semangat keislaman kembali. Salman berbeda banget dengan yang lalu. Kemudian yang kedua, investasi diarahkan kepada negara-negara Islam. Selain sudah ukhuwah tadi yang dipegang negara-negara Islam. Yang ketiga ingin mengajak Indonesia bergabung dalam kekuatan bersama untuk menghadapi kekuatan kufar. Kemudian yang keempat, kenapa milih Indonesia? Brunei, Malaysia, karena kekuatan di Asia, Indonesia, Malaysia. Kemudian yang kelima karena Trayem. Belum belanja lama nih. Trump yang keras terhadap umat Islam dan dananya banyak ditarik. Sekarang kelepak-kelepak Trump. Kemudian kenapa Indonesia terbanyak di negara Asia kita yang paling banyak investasi? Karena Indonesia negara yang paling damai. Sejak aksi 212 menggambarkan dunia, Indonesia lah biangnya demokrasi. Setengah jam bersih setelah itu, nggak ada yang kotor, nggak ada yang rusak. Banggalah kita menjadi orang Islam Indonesia. Masya Allah, Allahu Akbar. Teringat pada masa-masa itu ya. Pemerintah kerasnya di Istiqlal, Habib kerasnya di mana? Sudirman Tamrin. Doalah di masjid ini, minta petunjuk ya Allah. Muncul ide Monas. Hanya telepon Pak Tito, bertemu sama beliau 2 jam. Gimana? Tadinya beliau tetap Istiqlal. Pokoknya Pak Ustadz, saya akan babat dimanapun kalau sampai Sudirman Tamrin. Kata beliau, saya tangkapi, saya punya kasus mereka, saya bikin kasus mereka. Kayak Sri Bintang dan sebagainya itu. Dia bilang, Masya Allah, Bang, abang pensiun, abang ini Bang. Kenapa nggak cari jalan damai, Monas? Mulai mikir beliau, apa alasan Ustadz Monas? Damai Bang, Monas ini kan juga terjadi apa-apa kan terkurung di Monas. Abang tinggal tangkapin tuh semuanya, gitu kan? Bahasa pemerintah harus begitu ngomongnya. Ya, boleh juga itu Ustadz, tidak. Tapi Habib mau nggak? Habib itu keras loh Ustadz. Bilang, gitu, udah keras aja Habib. Hanya Habib datang kan ke zikr 2,5 jam ya, ngobrol di kamar. Apa alasan Habib Sudirman Tamrin? Beliau alasan 10, kita 13. Habib itu mulianya di situ, rendah hati beliau di situ. Begitu beliau menerima kebenaran, lebih pantas di Monas, berdiri beliau di peluknya Arifin. Kalau gitu saya ikut Monas Ustaz. Tapi musyawarah ulang lagi ya dengan ulama-ulama. Iya. Alhamdulillah, itu tawadunya. Pak Tito juga tawadu, Habib juga tawadu. Jadilah Monas. Nah, jadi orang kalau bini 2 itu bisa manajemen konfliknya bagus. Karena biasa mendamaikan Bang, biasa mendamaikan. Sehingga masing-masing istri merasa paling disayangi.
Kata istri pertama, aku yang paling disayangi karena aku udah ratunya. Kata istri yang kedua, rasanya aku yang paling dimanja. Primos, 3 ilmu dapat hari ini. Jadi istiqamah. Dan istiqamah itu dipastikan kalau dia meninggal dalam keadaan terbaik. Ini yang terakhir. Iya dong, orang istiqamah 24 jam. Di mana nggak celah dia ibadah? Coba, di mana nggak celah? Tengah malam tahajud dia, tidurnya berwudu dia, jalannya zikir. Makanya sampai bawa tasbih terus nih. Arifin nggak malu-malu lagi, udah mau dibilang bid'ah, kayak bilang ria, udah silakan dah. Takut ria. Malah dengan begini jadi mengingatkan orang Arifin. Sawah di kendaraan, di mobil, nangis tuh istigraq namanya. Bentar-bentar nangis, cengeng amat. Biarin aja. Karena udah cinta sama Allah, nggak mau putus lagi sama Allah. Mau tidur, ini jadi istri yang ketiga sementara. Nanti keempat ya. Bangun tidur ini, jalan ini, di pesawat gini terus. Sambil jalan melewati pramugari, begini aja tuh. Jadi terjaga kita. Nggak macam-macam. Ini kayu gaharu asli, yang tertua. Ya, sengaja supaya jangan diminta. Seneng tuh, nggak putus. Astagfirullahaladzim. Bayangkan 1 menit kita dapat 70 istighfar. Sedangkan sekali istighfar merontokkan dosa kita 40 tahun. Yang tulus, astagfirullahaladzim. Alangkah tidak adanya waktu sia-sia bagi kita. Sedangkan kesempatan hidup cuma sekali dan kesempatan tidak pernah berulang. Detik-detik kita lalui hanya sebentar. Istighfar. Makanya bilang kalau antum bilang bidah, mungkin antum belum terjaga zikirnya antum, sementara anda nggak terjaga. Anda takut. Dan ini menjaga keimanan kita mantap banget. Jadi nggak ngomong-ngomong sia-sia kita. Terus wirid. Cuma kalau istri ngomong, teman ngomong, ya taruh begini. Nah, lagi sambutan tadi malam, sambutan gubernur, taruh. Jangan gubernur ngomong kita begini. Kecuali teman ngomongin orang lain, angkat lebih. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Untuk mengingatkan lagi, jangan macam-macam. Ya, lebih kamu berzikir daripada ngomongin orang. Jadi posisi kapan kita meninggal? Subuh di masjid. Siang lagi cari rezeki yang halal. Apalagi lagi dakwah, senang banget. Makanya ketika pesawat goncang, semalam almarhum Kiai Yerusalem Effendi, goncang itu dakwah di pedalaman Kalimantan, beliau sekali-sekalinya ikut. Pas sekali-sekalinya ikut naik pesawat kecil. DC-9 namanya. Diisi 9 maksudnya. Pesawatnya DC-9 kan keren amat. Diisi 9 orang. Itu jadi kayak lepas karena kecil pesawatnya. Kehantam hujan, lagi hujan lebat. Terus Masya Allah itu muntah. Ya Arifin tenang, malah tidur. Kenapa? Kalau meninggal insya Allah husnul yakin. Karena dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam perjalanan dakwah. Makanya khotib Jumat bisa bikin orang ke neraka loh. Sopir angkot bisa bikin orang ke surga. Khutbah bikin ngantuk. Ya usikum wa ya nafsi bertakwa. Jamaahnya, ya kan? Sopir angkot dia bawa ngebut. Astagfirullah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bisa bikin ke surga. Sopir angkot. Cuma sopir angkot yang ke neraka. Allahu Akbar walillahil hamd. Tadi yang khotib tadi siang tuh Kiai Haji Tajuddin tuh Kiai Gaek. Umur beliau 72 tahun. Arifin masih pesantren kelas 2 sanawiyah. Sudah senang banget sama beliau. Dan beliau itu qori internasional. Dan beliau itu kesayangannya Bapak Soeharto. Allah yarham. Bapak Presiden Soeharto. Beliau kesayangannya tuh. Yang ke Belanda, yang ke Jepang, beliau utusan sampai membayar masjid di Belanda. Beli yang Den Haag itu beliau. Beliau itu. Iya, yang beli gereja. Kiai Haji Tajuddin Hasan itu. Sekarang pun masih sekarang sudah jadi imam istana sampai sekarang. Jumat yang ketiga beliau imamnya. Kesayangan SBY juga beliau. Nah kemarin waktu nikah Alvin, makanya beliau qorinya kan. Kan beliau qorinya. Sudah sepakat sama Arifin membaca surah An-Nisa ayat 3. Nikahilah 2, 3, 4 itu. Ketika Alvin nikah,
Enggak dibaca sama beliau. Woi, hanya kan janji. Ana takut Habib Kiai pada hadir. Ana belum ngamalin. Ana takut, ana belum ngamalin tuh diomelin ana kata. Masya Allah. Kabur mata, lucu juga beliau tuh. Masya Allah. Tadi beliau yang bikin lucu lagi bilang gini. Saat anak ceramah di depan habaib kiai-kiai senior semua. Wah, hanya anak bilang begini. Wah, ini semua kiai-kiai macan nih. Ya. Untung anak-anak singa tuh. Begitu. Udah merendah naik lagi. Oh, beliau lucu aja lah gitu. Itu saya kalau ke Bali Pak Ustadz, karena bilang Arifin ke Bali, tapi nggak kemana-mana, hanya untuk ceramah, nggak pernah ke Pantai Kuta. Sama Ustadz saya juga diam di pinggir pantai ngeliatin. Begitu. Ya waktu dia ngomong gitu ya, namanya kayak senior kan, di pantai juga, cuma ya dia melihat-lihat kata. Beliau ke Thailand, cerita semua tuh ke Thailand, melihat tempat yang berjinah itu. Jadi di mana tempat maksiat beliau lihat, ingin tahu, oh begini ya, gitu. Nanti di surga lebih dari ini Allah beri. Bayangkan satu mukmin soleh 70 bidadari mendampinginya. Ada yang megang kaki, ada yang megang rambut, ada yang megang telinga. Nanti di surga tuh. Memble itu Bang Faisal. Bang Faisal, iya, ada yang megang kaki. Waduh, Masya Allah. Indah banget ya Bang ya, kayak apa itu? Ya kalau dua juga. Berarti 70 kali 2, 140. Jadi ikhwafillah, semua itu memberikan stimulan. Nanti suatu saat kita membahas tentang surga ya. Surga Firdaus, surga Naim, surga Salam, surga Ma'wa, macam-macam nama surga dengan siapa penghuninya. Lain-lain tuh. Jannatul Ma'wa siapa? Yang paling tinggi itu surga Firdaus. Itu orang yang tidak pernah berzina yang masuk di dalamnya. Yang memiliki syarat 6 syarat. 6 syarat. Salah satunya tidak berzina wal hafidina furujahum. Mereka menjaga kemaluannya. Gitu. Allahu akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan kita Allah jadikan hamba yang istiqamah. Makanya ada doa supaya istiqamah itu, hafal semua ini yang terakhir, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, sabbit qalbi ala, itu doa Nabi Muhammad SAW Bang. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, sabbit qalbi ala ta'atik. Tetapkan hati kami dalam keimanan, tetapkan hidup kami dalam taat. Atau Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau ada lagi ataunya, Allahumma haqiqna bittaqwa wal istiqamah. Doa Nabi semua. Ya Allah, tetapkanlah hidup hamba dalam ketakwaan dan istiqamah. Kalau Arifin ada lagi yang kelima. Doanya begini, ya Allah, sehat kuat afiatkan hamba dalam kenikmatan istiqamah. Khusus buat Arifin. Kalau berjamaah, ya Allah sehat afiatkan kami dalam kenikmatan istiqamah. Nggak pakai kuat, kalau Arifin pakai kuat supaya beda dikit. Itu setiap bulan zikir kan begitu. Ya Allah sehat afiatkan kami dalam kenikmatan istiqamah. Sama-sama. Ya Allah sehat afiatkan kami dalam kenikmatan istiqamah. Jadi kalau sehat kita zaman ibadahnya, malam nyaman, ini nyaman, semuanya nyaman banget. Bahagia banget. Ya, makan nyaman, ibadah nyaman, melayani keluarga nyaman, nyaman semua dengan sehat. Sehat yang afiat itu batin. Jadi kalau pengertian afiat, batin. Jadi ada orang sehat jasmani tapi nggak sehat batinnya, itu namanya sehat belum afiat. Sehat tapi tidak tahajud, itu sehat tidak afiat. Sehat tapi tidak ke masjid, itu sehat tidak afiat. Mana afiat yang kedua? Bermanfaat. Di mana kesehatannya bermanfaat di jalan Allah. Makanya kita minta afiat, bukan sehat. Makanya wa'afiatan fil jasad. Kenapa bukan sehatan fil jasad? Karena banyak orang sehat tapi tidak afiat. Maling itu sehat. Kalau nggak sehat dia nggak bisa jadi maling. Ya maling, cuma nggak afiat. Nah kita ingin afiatan fil jasad.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan arifin lahir batin. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.